Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fierce People. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. There's this tribe in South America called the Ishkanani. That means fierce people. They're like the meanest people in the world. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang berusia 16 tahun yang bernama Finn. Finn sedang menonton film dokumenter yang dibuat oleh ayahnya yang bekerja sebagai antropolog. Sejak kecil, Finn sama sekali belum pernah bertemu dengan ayahnya. Ayahnya memilih pindah ke Amerika Selatan untuk mempelajari kehidupan dari suku pedalaman. Setelah bertahun-tahun meneliti, ayah Finn tidak pernah pulang dan hanya mengirimkan salinan dokumenternya kepada Finn. Ibu Finn yang bernama Liz bekerja sebagai tukang pijat plus-plus yang sering tidur bersama para customer prianya. Liz juga seorang pecandu narkoba dan alkohol yang sering mabuk-mabukan. Especially this morning. Mom, what the hell are you doing? Yeah, well, I'll be fine as soon as I get a pick-me-up, you know? Suatu hari, Finn diperintahkan Liz untuk mengambil narkoba pesanannya. Namun sayangnya, Finn ditangkap polisi yang sudah lama mengintainya. Setelah membebaskan putranya, Liz merasa bersalah kepada Finn dan ia ingin memperbaiki kehidupannya dan putranya itu. Liz kemudian mencoba menelepon dan meminta bantuan dari sahabatnya. Beberapa saat kemudian, sahabat Liz mengirimkan sebuah mobil mewah untuk menjemput mereka. Mr. Osborne's got 9,356 acres. Sahabat Liz yang bernama Osborne adalah seorang miliarder. Pria itu tinggal di tengah hutan besar dan seluruh lahan yang luas tersebut adalah miliknya pribadi. Liz dan Finn kemudian diturunkan di rumah baru mereka. Keesokan harinya, Finn melihat mobil yang telah disediakan Osborne kepada Liz. Finn langsung menduga bahwa Osborne hanyalah pria hidung belang yang menginginkan tubuh ibunya. Beberapa saat kemudian, Liz tiba di rumah Osborne untuk memijatnya. Sementara itu, Finn berjalan-jalan di tengah hutan. Finn bertemu dengan seorang anak laki-laki autis bernama Whitney. Whitney selalu menggambar lukisan aneh di bebatuan. Bocah itu sangat pendiam dan misterius. Finn juga berkenalan dengan seorang pembantu bernama Jilly yang usianya sama dengan Finn. Saat Jilly melihat Finn sendirian, gadis itu mendatanginya dan mencoba untuk berhubungan intim. Namun, Finn malah terdiam saat ia melihat mobil mewah Osborne. Jilly pun kecewa dan ia pergi meninggalkan Finn. You're weird. Jilly, I'm sorry. Jilly, it's just a... Hari berikutnya, Finn ingin mengetahui kegiatan ibunya di tempat Osborne. Finn mulai mengikuti ibunya dan di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal Bryce, cucu dari Osborne. Setelah mengobrol dengan Bryce, Finn mulai melanjutkan perjalanannya melewati hutan. Finn menyadari bahwa ada seorang pemburu di sana. Tiba-tiba, kaki Finn terkena sebuah jebakan beruang. Ternyata, jebakan ini dipasang oleh cucu Osborne yang bernama Maya untuk menangkap pemburu tadi yang ternyata diam-diam menyusup ke lahan mereka. Finn yang terluka akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, Maya membawa Finn untuk bertemu ayahnya yang sudah mengalami koma selama 8 tahun.
Gates says it was a stray bullet. Fucking poachers will shoot anything that moves. Do you think it's weird that I talk to my dad if I know he can't hear me? I've never even seen my dad, and I write him letters all the time. We are friends. Hold the whole trap thing against me, do you? No, I'm actually kind of glad it happened. Maya dan Finn sangat cepat akrab, hingga akhirnya mereka berdua berciuman. Akhirnya, Maya sepakat untuk menjalin hubungan asmara dengan Finn. Hari berikutnya, Bryce dan Maya datang untuk menemui Finn. Hi. I got tired of waiting for you to call me. Finn sedang memutar film dokumenter ayahnya, sehingga semua orang ikut bergabung menonton film dokumenter itu. Sambil menggunakan narkoba, mereka mengagumi film dokumenter yang dibuat ayah Finn. Hari berikutnya, diadakan perayaan ulang tahun Maya, di mana Liz dan Finn diundang bergabung bersama para tamu kaya lainnya. Finn sedikit malu karena para tamu menggosip tentang hubungan ibunya dengan Osborn. Happy birthday, Maya sangat senang atas kehadiran Finn dan ia mencium Finn di depan semua orang dan ia juga berdansa dengannya. Di sisi lain, Liz bertemu dengan teman lamanya Dwayne. Mereka mengobrol dan terlihat sangat akrab. Di akhir pesta, Finn dan Maya membawa lari mobil dan kabur dari pesta tersebut. Setelah menyetir cukup jauh, mereka berhenti dan ingin bermesraan. Namun tiba-tiba, petugas gerbang datang memergoki mereka. Petugas itu memberitahu bahwa Osborn mengajak Finn untuk makan siang besok. Hari berikutnya, Finn datang mengunjungi Osborn dan Finn langsung menanyakan hubungan antara Osborn dan ibunya. Osborn mengatakan bahwa tidak ada hubungan spesial antara dia dan Liz karena mereka hanya teman baik. Finn tidak percaya akan hal tersebut sehingga Osborn terpaksa membuka celananya depan Finn. Take a good look, Sonny. You're only gonna get to see it once. You don't have any balls. Precisely. Ternyata, Osborn sudah tidak bisa berhubungan intim karena testisnya telah diangkat untuk memutus penyebaran kanker di tubuhnya. Setelah itu, keduanya makan siang bersama. Di momen ini, Osborn bercerita tentang pertemuannya dengan Liz. Setelah operasi kanker sekitar 1 tahun yang lalu, Osborn merasa sangat depresi dan ia ingin bunuh diri. Kemudian, Liz datang karena ditugaskan untuk memijat kakinya. Semenjak saat itu, Liz dan Osborn menjadi teman baik. Akhirnya, Osborn sadar dan ia mengurung niat untuk bunuh diri. Setelah selesai makan siang, Osborn pergi bermain golf dengan Liz dan Liz meminta izin Osborn karena ia ingin pergi berkencan dengan Dr. Dwayne hari ini. Osborn awalnya menolak, namun Liz berusaha membujuknya dan akhirnya Osborn memberinya salah satu villa sebagai tempat Liz dan Dwayne berkencan. Pada malam harinya, Dwayne datang menemui Liz dan keduanya langsung memulai kencan mereka. Di sisi lain, Maya mengajak Finn ke sebuah rumah untuk menghabiskan waktu bersama. Close your eyes. Come on. Keduanya saling mengecat tubuh mereka seperti orang suku pedalaman. Tiba-tiba, seseorang melempar batu ke jendela dan keduanya terpaksa pulang ke rumah masing-masing. Kembali ke Liz, wanita itu memberitahu Dwayne bahwa Osborn lah yang telah memberikan villa tersebut. Mendengar hal itu, Dwayne ketakutan karena hubungan mereka dipantau oleh Osborn. I tell your son to get ready for a fall. He's hanging out with the Langley kids, getting bombed every night. What? Least of it, Bryce and Maya are always getting high. My son would never do drugs. You and Finn are toys to them. Akhirnya, pria itu buru-buru pergi dari sana.
Setelah pulang, Liz memeriksa pakaian Finn dan ia menemukan narkoba di kantong baju Finn. Kemudian, Liz melihat Finn pulang tanpa pakaian dan wanita itu langsung memarahinya. Keesokan paginya, Liz menghukum Finn untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah. Finn tidak mau menuruti ibunya dan ia justru berlari ke Osborne untuk meminta pekerjaan. Osborne pun memberikan pekerjaan kepada anak itu. Semenjak saat itu, Finn bertugas untuk menyiapkan sarapan Liz dan kemudian pergi bekerja dengan Osborne. Osborne menugaskan Finn untuk memilah-milah foto kenangan Osborne saat Perang Dunia Kedua. Selama bekerja, Finn semakin dekat dengan Osborne. What's this? That's Bryce and me, hot air balloon race. Is that Maya's father? He was shot. Yeah, straight bullet. I think maybe it was somebody who didn't like rich people. Beberapa hari kemudian, Osborne mengadakan perlombaan balon udara. Perlombaan ini sudah dimenangkan Bryce dan Osborne selama 4 kali berturut-turut. Namun kali ini, Osborne memilih untuk berlomba bersama Finn. Sorry I'm late. I couldn't find my uniform. Because I gave it to Finn. Christ's sakes, he's won it 4 times in a row. You don't care, do you? No, that's fine. I was gonna suggest it myself. Family, right? Bryce, I've never done this before. I don't know what to do. Come on, Finn, get in here. Looks like you've been replaced, Bryce. Ibu Bryce tidak menyukai keputusan Osborne, namun untungnya Bryce sama sekali tidak mempermasalahkan Finn yang menggantikan posisinya. Perlombaan pun dimulai. Tim Osborne kembali hadir sebagai pemenang. Hi. Smile. Pada malam harinya, saat Finn berjalan kembali ke rumahnya, tiba-tiba sosok misterius menyerang Finn di jalan. Ia meletakkan kain di wajah Finn dan mulai memukulinya. Setelah itu, sosok misterius tersebut memperkosa Finn. Finn tidak bisa melihat wajah pria itu, namun ia melihat korek apinya yang terjatuh. Keesokan paginya, Liz masuk ke kamar Finn dan melihat punggungnya. Ia juga melihat ke bagian bawah Finn dan Liz sadar bahwa putranya telah diperkosa. Liz sangat sedih mengetahui hal tersebut, namun Finn ingin Liz berjanji untuk merahasiakan hal tersebut. Kemudian, Osborne datang dan Liz hanya bercerita bahwa Finn diserang oleh seseorang. Osborne pun meyakinkan Liz bahwa ia akan menemukan pelakunya dan segera menghukumnya. Setelah beberapa hari berlalu, Finn tidak mau meninggalkan rumah. Mentalnya benar-benar hancur, namun Finn berjanji akan memberikan pelajaran kepada pelakunya. Beberapa hari kemudian, Maya dan Bryce datang menemui Finn. Bryce memperingatkan Finn bahwa ia mungkin akan diserang lagi. Bryce bahkan memberikan Finn pistol agar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Pada malam yang sama, Maya datang lagi untuk menemui Finn. Ia mencoba menciumnya, namun Finn masih tidak mood. Hal tersebut tentu membuat Maya memarahi Finn. Setelah itu, Finn mencoba untuk menembak dirinya sendiri, namun ia tidak sanggup melakukannya dan menembakkan pistolnya ke udara. Finn akhirnya menyembunyikan pistol di tempat itu. Hari berikutnya, Finn melihat pembantunya Jilly menangis karena ternyata Jilly telah dihamili oleh kekasihnya yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Jilly tidak punya uang untuk membesarkan anak tersebut. Mendengar hal itu, Finn memberikan uang tabungannya kepada Jilly. Jilly sangat senang dan mereka berdua saling berciuman. Saat akan bercinta, Maya datang dan memergoki mereka berdua. Maya sangat kecewa dan ia langsung pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Liz melihat Whitney menggambar di bebatuan. Hey, Whitney. Don't run away.
Ternyata, Whitney menggambar momen di mana Finn diperkosa. Liz menyadari bahwa Whitney adalah saksi mata yang melihat pelaku yang memperkosa Finn. Liz memberanikan diri untuk bertanya kepada Whitney. Den wearing a scholar. Den wearing a scholar. Setelah mendapatkan jawaban, Liz langsung pergi ke Osborne dan melaporkan bahwa Finn diperkosa oleh cucunya Bryce. Liz menceritakan ke Osborne kronologi peristiwa yang menimpa Finn pada hari itu. Hari berikutnya, Osborne memanggil Bryce dan mulai menginterogasi cucunya itu. You and I both know that your father wasn't hit by some... Why, Finn? Why did you do that to Finn? Ternyata, Bryce sangat cemburu kepada Finn karena sejak ia hadir, keberadaan Bryce mulai tergantikan. Osborne yang marah akhirnya mengusir Bryce untuk pergi menjauh darinya. Namun, Bryce malah mencekik Osborne dengan bantal hingga ia tewas. Setelah kejadian itu, semua orang menghadiri pemakaman Osborne dan tak ada satupun yang mencurigai penyebab kematiannya. Di momen itu, Finn meminta maaf kepada Maya. Maya akhirnya menunjukkan tato nama Finn di pergelangan tangannya yang ia buat dengan pisau. Melihat tato itu, Finn yakin bahwa Maya sangat mencintainya. Setelah beberapa waktu, Bryce datang ke Finn dan memberinya korek api dan menyuruhnya untuk menyalakan cerutunya. Finn mengenali korek api tersebut dan akhirnya ia menyadari bahwa Bryce lah yang memperkosanya. Finn segera pergi untuk mengambil senjata, namun Bryce datang ke sana dan mulai memukulinya. That night in the field, I just had to know what it would feel like. You're such a sick fuck. Come on, do it. Akhirnya, Finn berusaha berlari ke dalam hutan. Tiba-tiba, kaki Bryce terjebak dalam perangkap yang dibuat Maya. Finn menggunakan kesempatan itu untuk memukuli Bryce berkali-kali. Welcome to the tribe, brother. Finn ingin mengurungkan niatnya untuk membunuh Bryce, dan di saat yang sama, Liz datang untuk melihat putranya. Keesokan harinya, Liz dan Finn kembali ke rumah mereka di New York. Kemudian, Maya datang mengunjungi Finn dan mengatakan kepadanya bahwa Bryce telah dimasukkan ke dalam penjara. Maya juga masuk ke sekolah asrama di negara lain. Finn berjanji kepada Maya bahwa ia akan terus menulis surat untuknya. Setelah itu, Liz dan Finn pergi kembali ke rumah mereka, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film kita kali ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.